Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham BCTM kuartal keempat tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, teman-teman, kita masuk ke bisnis model dari saham BCTM ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya berasal dari pendapatan bunga. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, dan terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan BCTM. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pemda Jatim sebesar 51,13%, 38 Pemda Kota sebesar 28,35%, dan masyarakat sebesar 20,52%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya selalu konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 8,2%. Dan dari segi net profitnya juga sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 0% ya. Sebenarnya di 2021 ini lebih baik sedikit dibandingkan dengan tahun 2020. Tetapi mungkin saat saya membuat video ini, untuk dari rekapan datanya saya menggunakan pembulatan ya teman-teman, jadinya tidak mengalami kenaikan. Terus untuk dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 19,6%. Dan kenaikan aset ini didukung juga dari kenaikan hutangnya sekitar 19,6%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan sebesar 20%. Dan teman-teman, untuk di sektor perbankan ada 3 rasio yang perlu kita perhatikan, yaitu MPL, CAR, sama LDR. Untuk MPL gross-nya mengalami kenaikan, dan MPL net-nya juga mengalami kenaikan. Jadi ini sebenarnya kurang bagus ya teman-teman kalau di sektor perbankan, karena MPL ini adalah non-performing loan, jadi ada kredit macet. Kalau persentasenya mengalami kenaikan ya berarti ada kredit macet yang terjadi ya teman-teman. Terus untuk CAR-nya di 23,52%, ini bagus, mengalami kenaikan. Dan LDR-nya mengalami penurunan. Jadi ini sekarang kondisinya adalah pinjaman lebih sedikit dibandingkan dengan uang yang mereka terima. Seharusnya kalau misalnya ekonomi sudah lumayan membaik, seharusnya untuk LDR disarankan bisa di atas 80% ya teman-teman. Jadi sehingga uangnya itu untuk mereka kan terima bunga uang dari nasabah, mereka kan harus membayar bunga juga teman-teman. Jadi kalau misalnya mereka bisa pinjamkan, ya mereka bisa mendapatkan benefit atau keuntungan dari situ. Oke teman-teman, ini summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 22,73%. Jadi mengalami penurunan dibanding dengan tahun sebelumnya. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Jika LDR-nya terlalu rendah, mereka kan harus bayar bunga ke nasabah. Jadi keuntungan yang mereka pinjamkan ke orang lain pun akan tergerus ya teman-teman. Jadi untuk net profit marginnya mengalami penurunan karena lebih banyak uang yang dideposito daripada uang yang dikreditkan atau dipinjamkan. Dan kalau kita lihat secara histori, untuk rata-rata MPM-nya di sekitar 24% ya teman-teman. Terus untuk dari segi EPS di 101 dan membuat pernya di 7,7 kali. Untuk dari segi per mungkin lebih tinggi ya dibanding dengan tahun sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat secara histori, rata-rata memang pernya itu sekitar 7-8. Terus untuk dari segi book value di 805 dan membuat PBV-nya di 0,96 kali. Dan untuk PBV ini di paling rendah ya teman-teman. Karena kalau kita lihat secara histori, rata-rata selalu di atas 1,1. Terus untuk dari segi DR-nya di 7,33 kali. Dan ini sangat wajar ya kalau di perbankan ya, karena memang sektor bisnisnya adalah mengandalkan dari segi hutang. Terus untuk ROE-nya di 12,5% dan ROA-nya di 1,5%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 775, dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 1000, jadi memiliki margin of safety 29%. Dan teman-teman, sebelum ke kesimpulan, saya ada membuat website, jadi websitenya di valuestock.id. Dan apa sih yang teman-teman bisa dapatkan dari website saya, yaitu ada 4 hal ya teman-teman. Jadi ada video, ada sekitar 20-30 video tentang analisa fundamental. Terus teman-teman bisa dapatkan e-booknya saya dan intrinsic value sekitar 700-an emiten. Terus teman-teman juga bisa melihat saham-saham apa saja yang sedang saya hold atau sedang saya pegang. Dan jika teman-teman mau, teman-teman bisa upgrade ke VIP class. Jadi itu ada lifetime user sama private class plus video tambahan.
Dan kita lanjut ke kesimpulannya. Dari produk dan jasa saya beri kasus oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya beri kasus oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit, aset saya beri kasus oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya beri kasus oke karena DER-nya masih cukup wajar ya teman-teman, hanya sekitar 7 kali. Untuk book value saya beri kasus oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan oke karena mereka masih memenuhi dari standar yang ditetapkan oleh BI, tapi memang kalau bisa dari segi MPL-nya mengalami penurunan dan dari segi LDR-nya mengalami kenaikan. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9%. Untuk marginal safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk BJTM sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11/11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BJTM ini. Jadi kalau teman-teman sudah mengikut saya dari sebelumnya, untuk BJTM ini sebenarnya saya sudah punya posisi, tetapi kemarin sudah saya take profit ya teman-teman sebelum pembagian dividen. Karena saya pengen memaksimalkan dari kapitalnya gainnya saja dan saya pindah ke saham yang lain. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan teman-teman, saya ada membuat website, jadi websitenya di valuestock.id. Dan untuk linknya saya juga tinggalkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.